Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu mengenai luas permukaan kubus dan balok bagian pertama. Bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun indikator pembelajarannya: 1. Mengenal bangun ruang kubus. 2. Menentukan rumus luas permukaan kubus. 3. Mengenal bangun ruang balok. 4. Menentukan rumus luas permukaan balok. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang merupakan sebutan bangun 3 dimensi yang memiliki ukuran volume atau isi. Bangun ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi datar dinamakan bangun ruang sisi datar. Adapun bangun yang termasuk bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Perhatikan contoh, di sini ada piramid berbentuk limas, dadu berbentuk kubus, penghapus berbentuk balok, ada kotak, ada lemari, dan sebagainya. Yang pertama kita akan membahas mengenai bangun kubus. Perhatikan contoh bangun kubus ini. Ada kotak kado, ada kardus, dadu, dan rubik. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar yang berbentuk persegi, sama, dan sebangun. Unsur-unsur kubus. Perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH berikut. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar, yaitu sisi ABCD, sisi alas, sisi EFGH sisi atas, ABFE sisi depan, DCGH sisi belakang, ADHE dan BCGF sisi samping. Kubus memiliki 8 titik sudut, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H, sesuai dengan nama kubusnya ABCD, EFGH. Kubus memiliki 12 rusuk. Rusuk alas, garis AB, BC, CD, dan AD. Rusuk atas, garis EF, FG, GH, dan EH. Rusuk tegak, garis AE, BF, BH, dan CG. Jika kotak berbentuk kubus diiris bagian rusuk-rusuk tertentu, kita akan mendapatkan jaring-jaring dari kotak tersebut. Ini salah satu contoh jaring-jaring kubus. Perhatikan gambarnya. Luas permukaan kubus. Nah, kubus ini kita potong bagian rusuk-rusuknya sehingga membentuk jaring-jaring kubus. Perhatikan jaring-jaringnya. Pada gambar didapat luas 1 sama dengan luas 2 sama dengan luas 3 sama dengan luas 4 sama dengan luas 5 sama dengan luas 6. Karena kubus ini memiliki panjang rusuk yang sama dan sebangun. Sehingga luas permukaan kubus adalah LP sama dengan 6 dikali luas pertama atau luas kubus. Ingat, luas kubus yaitu S kuadrat atau S kali S. Jadi, luas permukaan kubus dapat dicari dengan rumus LP sama dengan 6 dikali S dikuadratkan. Di mana LP sama dengan luas permukaan, S panjang rusuk kubus, L besar sama dengan luas. Perhatikan contoh soal berikut. 1. Diketahui sebuah kotak kue dengan panjang rusuk 9 cm. Hitunglah luas permukaan kotak kue tersebut. Berarti kotak kue ini berbentuk kubus. Perhatikan ilustrasi gambarnya. S sama dengan 9 cm yaitu panjang rusuknya. Ditanyanya LP luas permukaan. Kita jawab. Kita masukkan rumusnya. Kita ganti nilai S-nya sesuai yang diketahui. Lalu 9 kali 9 dapat 81, kita kalikan dengan 6, dapat 486. Jadi, luas seluruh permukaan kotak kue adalah 486 cm pangkat 2. Contoh kedua, luas permukaan kubus adalah 726 cm pangkat 2. Hitunglah panjang rusuk kubus tersebut. Buat diketnya, bangunnya bangun kubus, LP-nya 726 cm pangkat 2. Ditanya S-nya atau panjang rusuk kubusnya. Lalu kita jawab. Kita masukkan rumusnya. Nah, kita tempatkan S-nya ke depan sehingga rumusnya menjadi S kuadrat sama dengan LP dibagi 6.
Ganti LP-nya atau luas permukaannya dengan yang diketahui, lalu kita olah. Hasil baginya dapat 121. S sama dengan akar dari 121 cm pangkat 2. S sama dengan 11. Jadi panjang rusuk kubusnya 11 cm. Kita masuk bagian kedua, bangun balok. Perhatikan contoh bangun balok ini. Ada kotak, peti, kotak kardus, aqua, ada akuarium yang berbentuk balok. Jadi, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Unsur-unsur balok, perhatikan balok ABCD EFGH berikut. Panjang balok yaitu garis AB, CD, EF, dan GH. Lebar balok yaitu garis AD, BC, EH, dan FG. Tinggi balok yaitu AE, DH, BF, dan CG. Rusuk AB dan rusuk BF merupakan rusuk yang saling tegak lurus. Perhatikan gambarnya. Rusuk AB dan rusuk CD merupakan rusuk yang sejajar. Sisi ABCD dan sisi EFGH merupakan sisi-sisi yang saling sejajar. Jika kotak berbentuk balok diiris bagian-bagian rusuk tertentunya, kita akan mendapatkan jaring-jaring dari kotak tersebut. Ini salah satu contoh jaring-jaring dari balok. Luas permukaan balok. Ada kotak kue di sini. Kita akan menentukan luas permukaan baloknya. Kita potong kotak kue di sini bagian rusuk-rusuk tertentunya sehingga membentuk jaring-jaringnya. Perhatikan gambar jaring-jaring baloknya. Pada gambar dapat luas 1 sama dengan luas 5. Luas 2 sama dengan luas 4. Luas 3 sama dengan luas 6. Jadi, luas permukaan balok LP sama dengan kita jumlahkan semua luas yang ada di balok dari L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Kita dekatkan luas-luas yang sama panjang. Nah, di sini kita dapatkan 2 dikali L1 ditambah L2 ditambah L3. Kita lihat luas L1 yaitu lebar dikali tinggi, L2 panjang dikali lebar, L3 panjang dikali tinggi. Perhatikan gambarnya. Sehingga rumus luas permukaan balok yaitu LP sama dengan 2 dikali buka kurung siku, buka kurung lagi, panjang dikali lebar tutup kurung, ditambah buka kurung panjang dikali tinggi tutup kurung, ditambah buka kurung lebar dikali tinggi tutup kurung. Di mana LP luas permukaan, P panjang, L lebar, L kecil, T tinggi. Mari kita selesaikan permasalahan berikut. Hitunglah luas permukaan dari kotak kue tersebut. Kita buat diketahuinya. Di sini bangunnya bangun balok. Perhatikan gambar, panjangnya 14 cm, lebarnya 7 cm, tingginya 20 cm. Ditanyanya LP atau luas permukaan dari kotak kue. Kita jawab. Kita masukkan rumusnya. Kita ganti nilai P, L, dan T-nya sesuai yang diketahui. Kita olah dulu yang di dalam kurung. Baru kita tambahkan 98 tambah 280 ditambah 140 dapatnya 518. Baru kali 2. Dapatnya 1036 cm pangkat 2. Jadi, luas seluruh permukaan kotak kuenya adalah 1036 cm pangkat 2. Kita selesaikan soal yang kedua. Luas permukaan balok yang memiliki panjang 10 cm dan lebar 6 cm adalah 280 cm pangkat 2. Hitunglah tinggi balok tersebut. Kita buat dulu diketnya. Di sini bangunnya bangun balok, panjangnya 10 cm, lebar 6 cm, LP-nya 280 cm pangkat 2. Ditanyanya tinggi. Kita masukkan rumusnya. Kita ganti nilai LP-nya, nilai P-nya, nilai L-nya sesuai yang diketahui. Lalu, kedua ruas kiri dan kanan kita bagi 2. Sehingga 208 bagi 2 dapatnya 140. Dan yang ruas sebelah kanan
kita dapatnya yang di dalam kurung saja lagi. Kita olah yang dalam kurungnya. 10 kali 6, 60. 10 kali T, 10T. Dan 6 kali T, 6T. Nah, 10T sama 6T ini suku sejenis. Bisa kita jumlahkan, dapatnya 16T. Kita pindahkan 60 cm pangkat 2 ke ruas sebelah kiri. Sehingga 140 cm pangkat 2 dikurang 60 cm pangkat 2 sama dengan 16T cm. Hasil pengurangannya didapat 80 cm pangkat 2. T sama dengan 80 cm pangkat 2 dibagi 16 cm. T sama dengan 5 cm. Jadi tinggi balok adalah 5 cm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan, serta diagonal bangun ruang sisi datar. Bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun indikator pembelajarannya, 1. Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. 2. Menghitung volume bangun ruang sisi datar gabungan. 3. Menemukan hubungan antara panjang diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal dalam bangun ruang sisi datar. 4. Menentukan panjang diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Perhatikan bangun tenda di samping ini. Tenda ini alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta tinggi prismanya sekian. Pertanyaannya, berapa luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda tersebut? Perhatikan ilustrasi gambarnya. Ternyata tenda ini terdiri dari bangun balok dan prisma tegak segitiga, di mana bagian tutup baloknya dan alas prismanya di sini saling berimpit, sehingga pada bagian ini kita tidak menghitung luasnya. Begitu juga dengan alas balok, kita tidak menghitung luasnya karena sebuah tenda tidak memakai kain di bawahnya. Sehingga untuk menghitung berapa banyak kainnya, berarti kita menghitung luas balok tanpa tutup dan alas, ditambah luas kain dari bangun berbentuk prisma tanpa luas EFGH. Jadi, untuk menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan, maka kita harus memperhatikan bangun gabungan tersebut, di mana luas pada sisi bangun yang berimpit dengan bangun yang lain, maka luasnya tersebut tidak kita hitung. Nah, untuk lebih memperdalamnya, kita coba membahas luas permukaan dari bangun gabungan berikut ini. Nah, mari kita bahas permasalahan yang pertama. Diketahui di sini bangun kubus dan limas. 5 segi 4. Panjang lusuk kubusnya 12 meter, tinggi bidang tegak pada limasnya 8 meter, dan alas limasnya 12 meter. Merupakan panjang lusuk kubus juga. Nah, di sini perhatikan kubus sama limasnya, di mana tutup kubus dan alas limasnya di sini saling berimpit, sehingga pada bagian sisi ini luasnya tidak kita hitung. Jadi, luas permukaan bangun gabungan tersebut adalah luas kubus tanpa tutup ditambah luas permukaan limas segi 4 tanpa alas. Kita cari dulu luas permukaan kubus tanpa tutup, yaitu 5S dikuadratkan karena tinggal 5 lagi sisi alas yang akan kita hitung luasnya. Kita substitusikan sehingga kita peroleh nilainya 720 M pangkat 2. Setelah itu kita cari luas permukaan 5 segi 4 tanpa alas. Artinya kita menghitung luas sisi tegak-tegak limas yang berbentuk segitiga. Ada 4 buah. 4 dikali alas dikali tinggi segitiga per 2. Kita substitusikan nilainya sehingga kita peroleh 192 meter pangkat 2. Lalu kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Kita dapat luas permukaan bangun tersebut adalah 912 meter pangkat 2. Yang kedua, perhatikan ada bangun kubus dan balok. Di sini S-nya panjang lusuk kubus 5 cm, panjang baloknya 9 cm, lebar baloknya 5 cm. Tinggi balok di sini ada 2, yaitu tinggi yang utuh 18 cm
tinggi yang kedua 13 cm, yaitu tinggi di sebelah sisi yang berimpit, sehingga tingginya menjadi 18 cm dikurang 5 cm menjadi 13 cm. Nah, di sini bagian sisi yang berimpit ini tidak kita hitung luasnya, sehingga luas permukaan bangun adalah luas kubus tanpa sisi samping atau sisi yang berimpit ditambah luas balok tanpa sisi yang berimpit. Kita cari satu-satu. Luas kubusnya yaitu menjadi 5S kuadrat. Kita masukkan nilainya. Lalu kita dapatkan 125 cm pangkat 2. Luas balok tanpa sisi yang berimpit. Perhatikan alasnya. Di sini alasnya sama tutupnya mempunyai ukuran yang sama, sehingga 2 dikali P dikali L. Ditambah sisi samping, sisi depan dan sisi belakangnya juga memiliki ukuran yang sama. Jadi 2 dikali P dikali T1. Ditambah sisi sebelah kanannya L dikali T1. Ditambah sisi sebelah kiri ada sisi yang berimpit, sehingga L dikali T2. Kita substitusikan nilai-nilainya, sehingga kita memperoleh nilainya 569 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut, kita peroleh 694 cm pangkat 2. Kolom bangun ruang gabungan. Perhatikan gambar kotak makanan di samping. Bagaimana menghitung jumlah volume dari kotak makanan tersebut? Ya, betul. Kita hitung jumlah volume semua dari masing-masing kotak makanan. Di sini ada 7.000, 5.500, 3.500 dan 2.000 mili, sehingga kita dapatkan 18.000 mili. Jadi, untuk menghitung volume bangun gabungan, artinya kita hitung semua volume dari masing-masing bangun gabungan tersebut, lalu kita jumlahkan. Hitunglah volume dari bangun gabungan berikut. Ada bangun kubus dan bangun balok. Di sini ukuran kubusnya 5 cm, panjang rusuk kubusnya, panjang baloknya 9 cm, lebar baloknya 5 cm dan tingginya 18. Volumenya artinya kita jumlahkan volume kubus tambah dengan volume balok. Kita cari satu-satu. Volume kubusnya S pangkat 3. Masukkan nilainya, sehingga kita peroleh 125 cm pangkat 3. Lalu kita cari volume baloknya, P kali L kali T. Diskusikan nilainya, sehingga kita peroleh nilainya 810 cm pangkat 3. Jadi volume bangun gabungan tersebut adalah, gabungkan semua nilai volume kubus dan baloknya, sehingga kita peroleh 935 cm pangkat 3. Hubungan antara diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Pertama, kita lihat kubus. Di sini diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Kita kenalin dulu, ini merupakan salah satu bidang dari sebuah kubus. Ada 6 bidang dari sebuah kubus. Nah, jika dua buah titik sudut yang terletak pada bidang yang sama dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis yang disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Perhatikan di sini ada titik B dan titik E dihubungkan sehingga membentuk dia diagonal sisi karena berada di satu bidang. Nah, jika dua buah titik sudut yang terletak pada bidang yang berbeda dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis yang disebut diagonal ruang. Perhatikan di sini ada titik C dan titik E. Masing-masing berbeda pada bidangnya. Kita hubungkan sehingga membentuk diagonal ruang. Bidang diagonal adalah suatu daerah yang diisi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Perhatikan di sini terbentuk bidang diagonal AFG ini membentuk diagonal AFGD, di mana di sini DG-nya AF-nya merupakan diagonal bidang. Menemukan rumus diagonal bidang atau sisi. Jika panjang rusuk kubus adalah S, nah perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Maka panjang diagonal AC dapat kita tentukan dengan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita substitusikan itunya AB sama dengan S dan BC juga S. Lalu kita olah sehingga kita peroleh AC sama dengan S akar 2.
Jadi, jika ABCDEFGH adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk S, maka diagonal sisi kubusnya adalah S akar 2. Menemukan hubungan diagonal ruang dan diagonal sisi. Jika panjang rusuk kubus adalah S, perhatikan segitiga ACG, siku-sikunya berada di C. Maka panjang diagonal ruang AG dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita masukkan nilainya, tarik akarnya dulu. Nah, tadi kita peroleh AC kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Kita ganti nilainya itu. Sehingga kita memperolehnya AG sama dengan S akar 3. Jadi, jika ABCDEFGH adalah kubus dengan panjang rusuk S, maka diagonal ruang kubus adalah S akar 3. Sedangkan untuk mencari jumlah panjang rusuk kubus adalah 12 dikali S, karena semua rusuk kubus ada 12. Menemukan hubungan bidang diagonal dengan diagonal sisi. Nah, perhatikan jika panjang rusuk kubus adalah S, di sini ada bidang diagonal ACGE. Maka luas bidang diagonal ACGE ini dapat kita peroleh dengan cara AC dikali CG. AC yaitu S akar 2 kita peroleh tadi, dikali CG-nya S. Maka luas bidang diagonal ACGE adalah S kuadrat dikali akar 2 atau S kuadrat akar 2. Nah, untuk lebih memahami, kita coba membahas soal berikut. Di sini ada bangun kubus ABCDEFGH. Tentukan panjang diagonal BE. Nah, di sini AB sama dengan S atau panjang rusuk kubusnya 5 cm. Diagonal BE merupakan diagonal sisi karena dia menghubungkan dua buah titik dari sisi yang sama. Kita jawab, karena ditanya diagonal sisi, maka diagonal sisi kubus adalah S akar 2. Kita masukkan nilai S-nya, sehingga diagonal sisi BE adalah 5 akar 2 cm. Nomor 2, hitunglah luas diagonal bidang kubus jika panjang rusuk kubus 12 cm. Kita buat diketahuinya, bangun kubus dengan S 12 cm, ditanya luas bidang dari diagonal kubus tersebut. Kita ketahui luas bidang diagonal kubus yaitu S kuadrat akar 2. Nah, kita masukkan nilai S-nya, kita olah sehingga diperoleh 144 akar 2 cm pangkat 2. Itulah luas bidang kubusnya. Soal ketiga, jumlah panjang rusuk kubus adalah 108 cm. Hitunglah panjang diagonal sisi kubus tersebut. Diketahui bangun kubus, jumlah panjang rusuk kubus 108 cm, ditanya diagonal sisi kubusnya. Diagonal sisi kubus kita tahu tadi rumusnya S akar 2. Nah, kita cari dulu nilai S-nya. Dari jumlah panjang rusuk kubus kan tadi 12 kali S. Kita masukkan nilainya, sehingga kita memperoleh nilai S sama dengan 9. Kita gantilah diagonal sisi kubus itu nilai S-nya dengan 9, sehingga kita beroleh diagonal sisi kubus adalah 9 akar 2 cm. Sekarang, hubungan antara diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal dari balok. Nah, jika ini merupakan salah satu bidang dari sebuah balok, sama, jika dua buah titik sudut yang terletak pada bidang yang sama dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis yang disebut dengan diagonal bidang atau sisi. Di sini, FG merupakan diagonal sisi dari sebuah balok ABCDEFGH. Nah, di sini garis AG merupakan diagonal ruang dari balok ABCDEFGH. Nah, di sini terbentuk bidang ADGF dari sebuah balok ABCDEFGH. Menemukan rumus diagonal sisi atau bidang balok.
Misalkan panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut P, L, dan T. Pada balok garis AC, AF, AH merupakan contoh-contoh diagonal sisi balok ABCD FGH. Dengan menggunakan teorema Pythagoras akan kita peroleh hubungan AC sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Perhatikan gambarnya. Sekarang cari AF. AF sama dengan akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Perhatikan pula gambarnya. AH. AH sama dengan akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi dengan demikian panjang diagonal sisi pada suatu balok tidak sama, tergantung pada letak diagonal sisi tersebut di mana berada. Di sini menemukan rumus diagonal ruang balok. Garis AG merupakan contoh diagonal ruang balok. Misalkan segitiga ACG siku-siku di C. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras kita mendapatkan hubungan sebagai berikut. Kita substitusikan nilainya sehingga kita peroleh nilainya panjang diagonal rusuk balok adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal-diagonal sisi balok tidak sama, akan tetapi diagonal-diagonal ruang balok sama panjang. Nah, ini limas. Bidang diagonal limas adalah satu bidang yang melalui puncak dan dua titik sudut pada alas yang tidak berurutan. Bidang diagonal jumlahnya tergantung dengan segi N pada alasnya. Banyaknya bidang diagonal limas segi N adalah setengah N2. Kita selesaikan permasalahan berikut. Perhatikan balok ABCD FGH berikut. Tentukan panjang diagonal CE. Kita buat dulu unsur-unsur yang diketahuinya. Nah, diagonal CE di sini merupakan diagonal dari ruang balok. Sehingga diagonal ruang balok rumusnya tadi akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kita ganti nilai-nilainya PLT sesuai yang diketahui. Lalu kita olah sehingga kita memperoleh nilai dari diagonal CE adalah 5 akar 5 cm. Yang kedua, perhatikan balok ABCD FGH berikut. Hitunglah luas diagonal bidang BCHE. Kita buat dulu yang diketahui, perhatikan gambar yang berwarna kuning, di sana ada unsur-unsur yang diketahui. Nah, di sini luas bidang BCHE yaitu BE dikali BC. Artinya kita cari dahulu panjang BE. Perhatikan segitiga EAB, siku-siku di A. Kita ganti nilai-nilainya sehingga nilai BE kita dapat 17 cm. Jadi luas bidang BCHE adalah BE dikali BC. Ganti 17 dikali dengan 4 sama dengan 68 cm pangkat 2. Demikianlah pembelajaran Ibu. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak dan ibu semuanya, jumpa lagi kita kali ini pada pelajaran matematika. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun indikator pembelajarannya yaitu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya, yang perlu dilakukan yaitu 1. Tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. 2. Tentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. 3. Buatlah diagram atau sketsa jika diperlukan. 4. Buatlah model matematikanya. 5. Menyelesaikan model matematikanya.
Mari kita bahas permasalahan berikut. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp55.000 per meter pangkat 2. Berapakah seluruh biaya pengecatan aula? Nah, kita buat penyelesaiannya. Ada aula berbentuk balok, di sini P-nya 10M, lebar 8M, dan tinggi 4M. Biaya pengecatan Rp55.000 per meter pangkat 2. Perhatikan gambarnya. Bagian dinding dalam aula akan dicat, artinya ada 4 sisi balok yang akan dicat, yaitu bagian depan belakang, samping kiri, dan samping kanan. Sedangkan bagian lantai atau alas dan atap atau atas tidak dicat, artinya kita mencari luas permukaan balok tanpa alas dan atap. Kita cari dulu permukaannya, yaitu 2 dikali P kali T. P kali T ini bagian depan, ada 2 buah. Terus L kali T, bagian samping kiri dan samping kanan juga ada 2 buah. Kita substitusikan nilainya, lalu kita olah, sehingga kita mendapatkan 144 meter pangkat 2. Nah, luas permukaan ini, lalu kita kalikan dengan biaya pengecatan Rp55.000, sehingga kita peroleh biaya pengecatan seluruhnya Rp7.920.000. Kita lanjut ke soal kedua. Ratna berniat memberikan hadiah kepada temannya yang sedang berulang tahun. Ratna memasukkan hadiah tersebut ke dalam kardus yang berbentuk kubus dengan ukuran rusuk 25 cm. Jika Ratna ingin membungkus kadonya dengan kertas kado, berapakah luas kertas kado yang diperlukan Ratna? Kita buat di sini diketahuinya. Kado berbentuk kubus dengan rusuknya atau S-nya 25 cm. Yang ditanya luas kertas kado. Perhatikan sketsanya. Nah, untuk menentukan luas kertas kado yang digunakan, artinya kita menghitung luas permukaan kubus seluruhnya, karena semua kertas kadonya akan kita bungkus. Luas permukaan kubus masih ingat ya, 6 kali S dikuadratkan. Kita substitusikan nilainya, sehingga kita peroleh 3.750 cm pangkat 2. Itulah luas kertas kado yang diperlukan oleh Ratna. Nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk balok berukuran 50 cm kali 30 cm kali 40 cm. Jika akuarium akan diisi air sebanyak 2/3 bagian, berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium tersebut? Nah, di sini ketahui akuarium berbentuk balok, artinya kita mencari volume akuarium dulu. Kita kalikan semuanya, kita peroleh 60.000 cm pangkat 3. Nah, karena akuariumnya hanya akan diisi 2/3, kita kalikan dengan 2/3 60.000-nya tadi. Sehingga kita peroleh 40.000 cm pangkat 3. Itulah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium tersebut. Nomor 4. Menjelang peringatan 17 Agustus, siswa kelas 8 akan menghias ruang kelasnya yang berbentuk kubus. Benny mendapat tugas memasang pita merah di ujung atap secara melintang dari pojok ke pojok. Jika panjang sisi kelas 9 meter, berapa panjang pita yang dibutuhkan Benny? Perhatikan ilustrasi sketsa penampakan atap di sini. Yang berwarna merah adalah pita yang akan dipasang di atap ruangan kelasnya. Artinya permasalahan ini kita mencari 2 buah diagonal sisi kubus yang rusuknya 9M atau S sama dengan 9M. Maka panjang pita yang dibutuhkan Benny yaitu 2 dikali diagonal sisi kubus. 2 dikali S akar 2. 2 dikali, karena S-nya 9, berarti 2 dikali 9 akar 2 meter. Ya, 18 akar 2 meter. Jadi, panjang pita yang dibutuhkan adalah 18 akar 2 meter. Kita masuk pada soal yang kelima. Berapa volume ruang tenda di bawah ini? Jika alas tenda berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 0,5 meter. Sedangkan tinggi tenda 4,5 meter. Berarti diketahui di sini bangun tenda terdiri dari bangun balok bagian bawahnya dan prisma tegak segitiga bagian atasnya. Untuk mencari volume ruang tenda, artinya kita mencari volume balok, lalu kita cari volume prisma, setelah itu kita jumlahkan. Kita cari dulu volume balok. Balok yaitu volumenya panjang kayak lebar kayak tinggi. Panjangnya yaitu BC di sini, lebarnya AB, dan tingginya CG. Kita masukkan nilainya, lalu kita olah, kita dapatkan 30 meter pangkat 3.
Nah, kita cari volume prisma. Volume prisma di sini luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas prisma di sini yang berbentuk segitiga. Perhatikan gambarnya. Tinggi prismanya yang 10 meter. Yang luas alasnya yaitu setengah dikali 6 meter dikali 4 meter. 4 meter ini diperoleh dari 0,5. 4,5 dikurang 0,5. Jadi dapatnya 4. Nah, lalu kita olah nilai semua ini sehingga kita mendapatkan volume prismanya 120 meter pangkat 3. Jadi, volume ruang tenda tersebut 30 meter pangkat 3 ditambah 120 meter pangkat 3. Dapatnya 150 meter pangkat 3. Demikianlah pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.